Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi Ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah menulis aku, sebab Ia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Natal, ungkapan kepedulian Tuhan. Natal, ungkapan kepedulian Tuhan. Frater, para suster, bapak mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sekali lagi selamat pagi, salam damai Natal untuk kita semua. Sudah mulai mengucapkan selamat Natal? Sudah. Baik, itu berarti hati sudah aman. Saudara-saudari yang terkasih, masih dalam nada kegembiraan Natal, di mana kita bisa melihat kepedulian Tuhan dalam hidup ini. Tuhan begitu peduli terhadap manusia, sehingga Ia datang dalam kesederhanaannya. Kedatangan Tuhan melalui peristiwa Natal ini mau menunjukkan solidaritas Tuhan terhadap manusia yang hidupnya senantiasa penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tuhan solidar dengan kita. Tuhan itu peduli dan Tuhan itu setia. Mungkin kita akan sama-sama menyetujui bahwa hanya Tuhan yang setia dalam kepeduliannya, sedang kita manusia terkadang hanya bergerak menuju kesetiaan itu, tetapi kita sering gagal karena kelemahan dan keraguan kita. Tuhan itu peduli. Pertama-tama Ia menjadikan manusia, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, dan Dia pula yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menciptakan, namun Tuhan juga tidak lepas tangan setelah menciptakan manusia. Setelah menciptakan manusia, Tuhan tidak berpangku tangan saja. Tuhan tidak hanya bertindak
bertindak sebagai penonton yang menonton alur kehidupan manusia, tetapi Tuhan juga menjadi penyelamat. Dan yang pada mulanya adalah sabda, kini sabda itu telah menjadi manusia. Dalam soal kepedulian, Tuhan tidak pernah pakai prinsip Anda siapa, kamu siapa. Kita manusia yang terkadang dalam soal kepedulian kita selalu bertanya, kamu ini siapa juga, supaya saya mau terlalu peduli dengan kamu. Orang lupa bilang beta-beta, lulu. Beta bukan lu bukan beta. Jauh. Kalau beta-beta, lulu jauh. Beta-beta di sini. Tuhan itu solider pada siapa saja. Ia peduli terhadap manusia. Dan kepedulian Tuhan melewati batas-batas argumen dan pikiran-pikiran manusia. Manusia sering berpikir tidak pantas, tetapi Tuhan selalu memantaskan dan melayakkan manusia. Sehingga seringkali dalam Ekaristi, setiap kali dalam Ekaristi kita selalu berkata setelah anak domba Allah, ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan itu peduli, dan semoga kepedulian Tuhan itu sejalan dengan kesetiaan manusia. Tadi malam saya katakan, Natal itu perwujudan cinta Tuhan, dan semoga cinta Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita manusia saja, kalau cinta kita ditolak, pasti akan merasa sakit dan kecewa. Dan apa yang akan kita lakukan setelah cinta kita ditolak? Tetap kejar cinta itu, sebab terkadang ada yang mengatakan, aku tak bisa hidup tanpa dia. Atau kita menjadi malu lalu menghilang setelah cinta ditolak. Kalau kita mau bahasakan tentang kesetiaan Tuhan, kepedulian Tuhan, bisa kita katakan secara sederhana bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip tidak tahu malu. Kenapa demikian? Sebab ia sudah tahu bahwa jelas-jelas akan ada yang menolak dia, tetapi ia masih tetap datang untuk manusia. Kurang peduli apa Tuhan terhadap manusia? Tuhan sudah peduli. Apakah kita masih tetap ingin menolak kepedulian Tuhan? Terhadap kepedulian Tuhan, kita diberikan pilihan, mau menerima atau mau menolak, mau menjadi anak-anak terang atau mau menjadi anak-anak kegelapan. Bapak, mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ada satu bahasa anak muda zaman sekarang yang lagi tren, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Yang cuma peduli dengan kasih ingat jangan lupa makan, akan kalah dengan yang selalu bawa makan. Mereka selalu buat story. Tadi malam kami duduk bersama dengan beberapa OMK dan TS, mereka mulai katakan, ada satu yang bilang begini, mereka mulai video, mereka kata-kata hari ini, ada yang satu dia katakan, kamu boleh berdoa di depan kandang Natal, Maria di sana dikandangkan oleh orang lain. Nah, itu susah. Itu susah. Dan malam ini kamu boleh berdoa di depan kandang Natal, Maria di sana dikandangkan oleh orang lain. Nah, ini sakit. Sedangkan yang tadi, yang cuma peduli dengan kasih ingat makan, akan kalah dengan yang selalu bawa makan. Bahasanya cukup sederhana, Bapak Mama. Mungkin mau mengungkapkan rasa sakit dan kecewa karena sudah kalah, atau hanya sebatas untuk bercanda, bergurau, hanya untuk senang-senang. Tetapi hemat saya, refleksi saya mengatakan bahwa memang betul kepedulian itu harus ada dari jarak yang dekat dan harus ada berdampingan. Dan kepedulian Tuhan itu bisa dikatakan seperti itu. Yang pada mulanya adalah firman, jauh di sana, tak kelihatan, yang begitu menggetarkan dari jauh, kini telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bisa kita alami secara dekat,
bisa didengar, bahkan bisa pula dimengerti dengan perilaku dan kata-kata manusia. Kepedulian Tuhan yang awalnya begitu jauh, kini sudah mendekat dan ada bersama dengan kita. Kalau ada yang merasa Tuhan tidak peduli, coba tanya Meta Ain. Tahu Meta Ain? Tahu? Yang pakai WA pasti tahu. Meta Ain itu suatu aplikasi WA yang sementara viral. Dia macam tahu semua. Pokoknya ketika apa saja, apa nama arti misalnya, apa nama arti Yesus, keluar semua nama arti Yesus. Apa nama arti Yosef, keluar semua. Apa itu Naitimu, keluar semua. Jadi sebentar ada yang ragu-ragu tentang kepedulian Tuhan, coba tanya Meta Ain. Nanti Meta Ain akan kasih paham bahwa Tuhan itu terlalu peduli dengan kehidupan manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang beriman yang terkasih, mari melalui peristiwa Natal tahun ini kita belajar dari kepedulian Tuhan. Kita juga harus peduli tanpa pandang status, tanpa pandang hubungan keluarga atau apapun itu. Tetap peduli dengan singkirkan prinsip atau siapa juga supaya saya mau peduli. Untuk yang tidak peka, mulai peka. Untuk anak muda yang dia kadang-kadang suka orang, jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Omong supaya orang tahu bahwa suka dia. Anak muda ada di mana? Peka anak muda, peka. Ini di hari Rabu saya tunggu jodoh dari Tuhan. Dia jauh. Dia tunggu sambil tidak membuka hati. Nanti tiap tahun Natal kau sendiri terus. Habis itu orang kan, coba dia PK, mungkin tahun ini kita sudah buat kue Natal sama-sama. Belajar untuk PK, belajar untuk peduli. Selamat refleksi, Tuhan Yesus memberkati.